Kembali lagi di Hot Room, obral hukuman koruptor. Kita akan melihat dulu grafis diskon dari perkara korupsi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun ini. Termasuk rekan kita, rekannya Pak Gayus. Nah, ini si cantik, ya, yang sangat heboh cuma dapat 4 tahun, didiskon menjadi 4 tahun penjara. Nah, ini malah bebas. Nah, ini dia nih. Bebas dan lepas. Bebas dan lepas, ya. 2020 ada 66 kasus. 2019 54, 2018 ada 26. Terus terjadi peningkatan vonis bebas dan lepas koruptor. Ya. Terjadi peningkatan yang sangat tajam. Karena Pak Wayan, apa tanggapan Pak Wayan sebagai Komisi 3 DPR atas tren vonis bebas lepas koruptor ini? Dan diskon yang sangat banyak dalam berbagai kasus. Kalau putusan itu kan kasus per kasus. Menurut Bapak apa yang saya terjadi? Tidak bisa Kenapa belakangan? Kasus per kasus. Tapi kalau secara umum ada tren seperti itu, berarti kita kalau mengikuti teori Friedman ini, kita gagal di dua tempat, Pak. Kalau Friedman kan apa tolok ukurnya untuk efektivitasnya sebuah hukum. Pertama itu substansi hukum, Pak. Kedua struktur hukum. Ketiga budaya hukum. Dua yang terakhir itu gagal kita. Budaya hukum kita selalu suka menyuap. Struktur hukum kita, personil kita belum terlalu jujur. Terima kasih, yang Pak. menyebabkan korupsi bukannya malah berkurang, tapi jangan-jangan makin mengkhawatirkan gitu. Terima kasih Pak Wayan. Pak Febri, ini fenomena apa yang tadi dari grafis tadi itu? Diskon sangat banyak, terus vonis bebas meningkat tajam. Ya, diskon-diskon itu pemotongan dari PN, PT atau Mahkamah Agung memang itu sangat, kalau dilihat dari perspektif luar ya, saya tidak bicara dari perspektif KPK, dilihat dari perspektif masyarakat, tentu saja itu menyedihkan. Ya. Satu, karena ketika seseorang terbukti melakukan korupsi, Ya. harapannya kalau memang kita betul-betul konsisten dan concern meletakkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, korupsi sangat merugikan masyarakat, mestinya hukuman maksimal yang dikenakan. Kalaupun hukuman maksimal itu juga masih dianggap katakanlah tidak memenuhi rasa keadilan publik, ada hukuman tambahan. Jadi menurut analisamu penyebabnya apa ini? Kenapa fenomena ini begitu banyak diskon putusan? Ya kalau mau dianalisa lebih jauh kan kita harus lihat secara lebih spesifik ya. Dari tahun ke tahun itu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi saya lebih tertarik untuk melihat ini, menarik ke persoalan awalnya, bahwa kita sedang berada dalam situasi yang tidak enak, situasi gelap, masa kelam pemberantasan korupsi itu sendiri. Si terpidana ini lobinya sangat kuat. Saya nggak tahu, tetapi kita pernah menyebut tentang praktek dulu ya, praktek mafia hukum. Apakah praktek mafia hukum itu masih betul-betul berpengaruh kuat? Menurut analisamu? Saya tidak bisa sampaikan kesimpulan itu sekarang karena ini bukan fenomena yang hanya bisa dibaca ketika dicantumkan ada vonis berkurang maka kita langsung ambil kesimpulan. Saya mau tanya dulu ke ICW. Silakan. Fenomena apa itu? Tadi beliau mengatakan belum bisa jawab penyebabnya apa. Kenapa begitu banyak vonis diskon putusan? Iya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kita dari tahun 1999. Kalau kita tarik sampai hari ini sudah lebih dari 15 tahun, tapi ternyata praktik korupsi semakin tinggi, ada pelemahan dalam institusi penegak hukum, ditambah dengan fenomena hukuman ringan seperti itu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, kita sudah berkomitmen membentuk pengadilan tipikor, merekrut hakim ad hoc tipikor khusus, ternyata vonis-vonisnya masih bertolak belakang dengan pemberian efek jera. Bagi kami di ICW, penyebabnya apa? Hal yang krusial adalah perspektif hakim melihat bagaimana praktik korupsi itu sendiri. Kita tidak bisa meletakkan sisi keadilan hanya terhadap tersangka, hanya terhadap terdakwa. Tadi Mas Febri sudah menyampaikan ada satu sisi korban yang jarang sekali dibincangkan. Saya mau ambil beberapa contoh Bang Hotman, bagaimana kita melihat pertimbangan hakim ketika mendiskaun hukuman-hukuman pelaku korupsi itu. Contohnya gimana? Ada satu pejabat Mahkamah Agung yang terindikasi atau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi, hukumannya ringan. Hal yang meringankan saat itu disebut yang bersangkutan dianggap berjasa untuk Mahkamah Agung.
Jadi bagaimana mungkin dia melakukan kejahatan sebagai pejabat di Mahkamah Agung, tapi perspektif hakim masih melihat dia punya jasa di Mahkamah Agung. Selain dari itu Bang Hotman, ada yang satu perkara yang saya rasa cukup unik ya, dan menjadi pergunjingan di tengah masyarakat. Ada perkara mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Apa pertimbangan hakim saat itu? Karena masyarakat membuli yang bersangkutan sehingga hukumannya diringankan. Ada perkara juga warga binaan Sukamiskin yang diduga menyuap Kalapas Sukamiskin, membelikan mobil dan lain sebagainya. Hal itu tidak dianggap sebagai pemberian suap, tapi dianggap sebagai menggambarkan sifat kedermawanan. Hal-hal seperti itu, kalau tidak ada guideline yang jelas dari Ketua Mahkamah Agung, maka judul ini bisa berulang bulan depan. Terima kasih Pak Gayus. Dia bilang kalau tidak ada guideline dari Ketua Mahkamah Agung, maka akan terus berulang vonis diskon ini. Emang tidak ada ketentuannya? Begini ya, yang kita bahas ini mengenai substance, bahwa Jaksa Agung membuat substance, membuat aturan yang bagi saya, pandangan saya adalah itu bentuk teori tentang yang sudah maju sekarang, maju di banyak negara, restoratif justice. Bahwa tadi dikaitkan dengan pengurangan hukuman, itu agak berbeda, itu structure, itu orang, itu pelaksana. Kembali peran terakhir Pak Hotman tadi, bagaimana sikap Ketua Mahkamah Agung. Ini juga personal sebenarnya. Tiap-tiap pejabat memimpin sebuah lembaga itu berganti-ganti. Nah tentunya ini sangat tergantung kepada kebijakan ketika itu. Tetapi ketika saya di Mahkamah Agung dapat saya sampaikan, tiap-tiap ketua ketika di Mahkamah Agung mempunyai kiat-kiat, mempunyai pandangan di mana situasional ketika itu. Termasuk presiden. Bagaimana memimpin negara dalam keadaan krisis. Misalnya keuangan negara, kebijakan dikeluarkan seperti apa. MPR juga memperhatikan. Jadi bahasan saya pada siang hari ini, malam hari ini adalah mengenai policy, mengenai substance yang ditempuh oleh Jaksa Agung. Bagi saya, kalau teori itu menggambarkan restoratif justice, merestor dengan keadilan yang tepat, korban itu lebih diperhatikan daripada pelaku, maka bagi saya korban ini negara kalau korupsi. Boleh nggak Pak spesifik? Jaksa Pinangki karena apa tadi punya keluarga, punya anak. Secara boleh nggak Bapak kan sebagai mantan hakim agung, khusus topik itu bisa nggak dibenarkan sebagai alasan untuk meringankan? Pernah ketika saya akan menghukum 2 orang suami istri, majelis bertanya, apakah tidak ketinggalkan satu supaya anak keturunannya, ini kejahatan yang luar biasa ini, sehingga patut dihukum mati. Lalu timbul pertanyaan di antara kami majelis, yang perempuan atau yang laki yang dibebaskan? Ternyata yang perempuan itu justru otak dari kejahatan ini. Maka tetap dua-dua itu. Saya pikir bagaimana hakim ini punya keyakinan, punya pertimbangannya, tidak bisa dicampuri oleh orang luar yang cuma sekedar berpikir sederhana. Sangat luas sekali, hakim harus punya pandangan yang sangat luas. Gimana Ibu Iftisari terhadap pendapat di Pak Gayus? Orang luar tidak boleh mencampuri yang bukan kewenangannya, itu intinya. Ya, mungkin saya ingin mengembalikan lagi Abang dari pertanyaan Abang tadi soal fenomena itu. Kami melihatnya ini sebagai fenomena disparitas putusan. Memang dalam kasus tipikor ditemukan juga masalah disparitas putusan itu. Begitu ICJR tahun 2020 kemarin kami membantu MA waktu itu untuk riset supaya agar ada konsistensi dalam kasus-kasus di peradilan ya, di pengadilan, khususnya kasus tipikor. Jadi dan fenomena apa ini? Coba tadi Ibu belum jawab. Fenomena apa diskon putusan yang sangat sering terjadi? Iya, fenomena disparitas putusan Bang. Jadi memang ada fenomena di mana di Mahkamah Agung vonisnya akan berbeda-beda begitu ya, dan inkonsisten antara satu kasus dengan kasus yang lain padahal dengan pertanyaan hukum yang sama misalnya Bang, misalnya soal pasal 2 pasal 3 soal bagaimana pembuktian unsur melawan hukum dan unsur mens rea dan sebagainya, yang itu memang bisa menimbulkan disparitas. Sehingga memang itu salah satu isu yang kita lihat begitu Bang. Ada masalah di mana hakim dalam pertimbangannya juga masih belum secara lengkap memberikan penjelasan soal pertimbangan unsur-unsurnya sehingga akhirnya berkesimpulan pada pidana yang berbeda. Alasan-alasan diskon itu menurut Ibu masuk di akal?
Ya, menurut kami karena itu tadi Bang, disparitas putusan memang kalau dari segi kita melihat ada independensi hakim dan lain sebagainya memang diperlukan begitu ya Bang. Tapi yang Dari sepanjang segi substansi? dia bisa dijelaskan dengan rinci, dengan rigid dalam putusan itu menjadi hal yang mungkin dapat dijustifikasi. Tapi kalau dalam beberapa kasus tipikor yang kita lihat tidak ada justifikasi itu bisa Oke, dilakukan. kita istirahat dulu dan kembali setelah jeda berikut ini.